Pagoda Jiangnan, kamar mandi Luo Feng. Hua-hua gelombang-gelombang. Air panas membasuh tubuh kuat Luo Feng, membersihkan semua kotoran. Geu-geu gelombang-gelombang, hanya sampai semua air kotor habis, Luo Feng mencolokkan steker. Setelah itu, dia berbaring di bak mandi lagi dan membiarkan air panas menyemprot ke tubuhnya. Meskipun dia baru saja terbaring di sana, Luo Feng mengalami kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Baru setelah sekian lama Luo Feng merangkak keluar dari bak mandi. Dia mengeringkan dirinya dan masuk ke kamarnya telanjang. Dia mengenakan sepatu bot dan celananya, tetapi hanya memiliki kemeja kasual di bagian atas tubuhnya. Di celananya ada 10 pisau lempar. Aku akan pergi ke 9 lantai besar untuk menguji kekuatanku. Luo Feng dengan cepat menuruni tangga dan bergegas menuju 9 lantai utama dalam kegelapan. Sampai sekarang, sudah jam 2 pagi. Sekitar pukul 2 pagi, hanya lantai 9 dari 9 lantai besar yang masih memiliki siswa di atasnya. Ruang gravitasi arkeologi, dan ruang pelatihan, dibuka hampir sepanjang hari di kamp pelatihan elit, dengan pengecualian istirahat 1 jam sekitar tengah hari. Selain periode waktu tersebut, pada dasarnya siswa selalu menggunakannya. Namun, tidak ada yang berlatih di ruangan lain. 9 lantai besar, lantai 5, salah satu ruang pelatihan kecil. Pak, lampu dinyalakan. Seorang pemuda berkulit kuning muncul di aula pelatihan. Pintu aula pelatihan ditutup dari dalam. Sedangkan untuk jendelanya, 9 lantai besar dirancang sedemikian rupa sehingga Anda hanya dapat melihat keluar jendela dari dalam dan bukan sebaliknya. Luo Feng senang dengan semua ini. Untuk saat ini, dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya sebagai pembaca roh. Kekuatan spiritual saya membuat tingkat kebugaran tubuh saya meningkat 2. Biarkan aku melihat tingkat kebugaran tubuhku telah mencapai. Luo Feng berjalan menuju mesin uji kekuatan tinju besar di sudut ruang pelatihan. Ini adalah salah satu mesin uji kekuatan tinju paling canggih, bahkan kekuatan wargot tingkat lanjut dapat dengan mudah diuji oleh mesin ini. Bisa dibayangkan betapa mahalnya mesin uji kekuatan tinju yang bisa menahan pukulan dari wargot tingkat lanjut. Setelah dinyalakan, layar mesin uji kekuatan tinju menyala. 2 hari lalu, kekuatan tinju saya adalah 25.100 kg. Coba saya lihat sekarang. Luo Feng berdiri di depan mesin uji kekuatan tinju. Kekuatan tinju wargot tingkat lanjut berada dalam kisaran ratusan ribu kg. Bahkan kekuatan tinju 1.000.000 kg tidak cukup untuk menghancurkan mesin penguji kekuatan tinju ini. Bahan yang digunakan untuk membuat mesin ini tidak kalah dengan timbangan monster pemimpin gerombolan tingkat tinggi. Luo Feng mulai bergerak. Tanpa teknik khusus dan hanya menggunakan kekuatan tubuhnya, tinju kanan Luo Feng melesat ke depan seperti bola meriam. Tinjunya membawa ledakan sonik bersamanya saat menabrak mesin. Peng! Mesin itu bergetar hebat dan suara pelan berbunyi. Luo Feng segera melihat ke arah layar, nomor sudah muncul di atasnya, 63.602 kg. Begitu tinggi. Bagaimana bisa begitu tinggi? Mata Luo Feng terbuka lebar, seolah-olah dia baru saja diberi hadiah yang sangat besar. Luo Feng memperkirakan kekuatan tinjunya tidak lebih dari 50.000 kg. Jika dia beruntung, mungkin sedikit di atas 50.000. Jika dia sangat beruntung, mungkin mendekati 60.000. Tapi, 63.600. Itu pada dasarnya 64.000. Batas bawah untuk wargot level pemula. Tingkat kebugaran tubuh saya hampir tidak memenuhi syarat sebagai wargot tingkat pemula. Bukankah itu berarti, dengan kekuatan spiritualku, aku hampir tidak bisa dihitung sebagai pembaca roh level wargot tingkat lanjut? Sukacita luar biasa mengalir dari hati Luo Feng. Dia jelas bahwa kisaran wargot tingkat pemula adalah 64.000 kg hingga 128.000 kg. Judul pembaca roh, level wargot tingkat lanjut-nya hampir tidak dihitung, dan dia jelas tidak berada di puncak level wargot tingkat lanjut. Ketika kekuatannya mencapai 128.000 kg, dia bisa mencapai puncak level wargot dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dia seorang pembaca roh. Bahkan jika dia baru saja melangkah ke level wargot level lanjutan, tidak akan sulit baginya untuk membunuh petarung biasa yang telah mencapai puncak level wargot level lanjutan. Melawan wargot tingkat mahir normal, dia pasti akan memusnahkan mereka.
Bahkan jika aku mencari di seluruh dunia, selain keberadaan yang telah melampaui level Wargot, bahkan Wargot tingkat lanjut yang sangat kuat akan kalah dariku. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang bisa bertarung melawanku secara merata. Tatapan Luo Feng seperti kilat, kekuatannya yang kuat memberinya keyakinan mutlak. Kekuatan, membawa kepercayaan diri. Dari semua Wargot, satu-satunya Wargot yang dapat membuat Luo Feng menundukkan kepalanya adalah para pembaca roh yang telah mencapai puncak level Wargot tingkat lanjut. Kuat. Sekarang inilah kekuatan sejati. Kegembiraan Luo Feng mengalir seperti banjir. Dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya, tubuhnya terlalu lemah. Tingkat kebugaran tubuhnya hampir tidak memenuhi syarat untuk level Wargot tingkat pemula. Jika dia mengandalkan penguat kemampuan bertarungnya yang telah melampaui 12, maka dia bisa mendapatkan gelar Wargot tingkat menengah. Namun, dibandingkan dengan kekuatan spiritualnya, itu bukan apa-apa. 25.100 kg hingga sekitar 63.600 kg. Tingkat kebugaran tubuh saya tidak hanya 2 kali lipat, tetapi juga 2,5x lebih tinggi. Luo Feng menghitung secara mental, efek darah naga memang mencengangkan. Kali ini, Luo Feng salah. Dengan hanya sebagian darah naga, pengganda hampir tidak akan melampaui nilai 2. Transformasi ini hanya mungkin terjadi berkat upaya gabungan darah naga dan kekuatan spiritual Luo Feng. Ketika Luo Feng terbangun, tingkat kebugaran tubuhnya meningkat dalam jumlah besar, tetapi kekuatan spiritualnya hanya meningkat ke tingkat panglima perang tingkat pemula. Kali ini, kekuatan spiritual Luo Feng langsung melompat dari level Wargot tingkat pemula ke garis bawah dari level Wargot tingkat lanjut. Jika Anda hanya melihat jumlahnya, peningkatan kekuatan spiritual adalah 10 kali lebih besar dari peningkatan dari kebangkitannya. Semua kekuatan spiritual ini secara alami akan memperkuat tubuh Luo Feng. Namun, karena kekuatan spiritual memperkuat tubuhnya bersama dengan darah naga, itu tidak memiliki efek yang besar. Namun, itu cukup untuk menambahkan 10.000 kg lagi ke kekuatan tinju Luo Feng, sehingga meningkatkan kekuatan tinjunya menjadi 64.000 kg saat ini. Larut malam, di aula pelatihan yang kosong, Luo Feng mundur selangkah demi selangkah sampai dia berada 20 meter penuh dari mesin uji kekuatan tinju. Biarkan aku melihat seberapa kuat kekuatan spiritualku, mata Luo Feng berkedip dan 2 pisau lempar hitam yang memiliki kilau abu-abu keperakan tiba-tiba mulai melayang di sampingnya. Kedua pisau lempar ini memang pisau lempar kelas SS yang diterima Luo Feng. Dengan pikiran dari Luo Feng, kedua pisau lempar itu segera berputar 180 derajat. Pegangan pisau diarahkan ke mesin uji kekuatan tinju sementara ujung bilah diarahkan ke Luo Feng. Pergilah. Kekuatan spiritual Luo Feng yang kuat mengendalikan mereka. Suara mendesing. Salah satu pisau lempar kelas SS langsung berubah menjadi cahaya hitam. Dengan pegangan di depan dan bilah di belakang, itu ditembakkan ke arah mesin penguji kekuatan tinju. Peng gelombang-gelombang, mesin kekuatan tinju itu bergetar hebat dan mengeluarkan suara pelan yang bisa menghentikan detak jantung seseorang. Angka-angka itu segera muncul di layar. 218.606 kg. Setelah melihat nomor ini, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dengan takjub. Kacau, kacau. Tidak heran jika para pembaca roh tidak terkalahkan. Luo Feng terperangah. Menurut tabel, 128.000 kg, 256.000 kg adalah kisaran tingkat kebugaran tubuh level Wargot menengah. Namun, perlu diingat bahwa melempar pisau lebih mengutamakan kecepatan daripada kekuatan. Dan meskipun pisau lempar ini menghargai kecepatan daripada kekuatan, kekuatan mereka sudah mendekati kekuatan luar biasa dari Wargot tingkat lanjut. Siapa yang merasa tidak normal jika Wargot tingkat lanjut mati setelah tertusuk pisau ini? Saya bisa mengontrol 10 pisau lempar pada saat yang sama dan membuat mereka menyerang dari segala arah, semuanya akan terbang pada mah 10 dan dapat langsung mengubah arah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh level Wargot tingkat lanjut Anda, tidak peduli seberapa terampil teknik Anda, dan tidak peduli seberapa mahir Anda dalam menghindar, Anda tidak akan bisa lolos dari kematian. Luo Feng tidak bisa berhenti mendesah setelah melihat ini jumlah. Ini bahkan tidak pada level yang sama lagi. Wargot tingkat mahir mengalami kesulitan menangani serangan di atas mah 10,
dan pembaca roh dapat mengontrol beberapa pisau lempar pada saat yang sama saat mereka menyerang dari segala arah. Ini jauh lebih mengerikan daripada monster di menara uji coba, monster macam apa yang kecepatannya bisa mencapai Mach 10. Inilah sebabnya mengapa para pembaca roh mengerikan. Dengan kekuatan spiritualnya, dia hampir tidak mencapai batas bawah dari level Wargot tingkat lanjut. Namun, kekuatan uniknya memungkinkan dia untuk mendominasi sebagian besar Wargot tingkat lanjut, dengan pengecualian sejumlah kecil Wargot yang sangat kuat atau, pembaca roh, tingkat lanjut Wargot tingkat lanjut. Sampai sekarang, kekuatan Luo Feng bisa menempatkannya di puncak kamp pelatihan elit. Namun, Luo Feng jelas, bahwa ada banyak orang di seluruh dunia yang lebih kuat darinya. Belum lagi keberadaan yang telah melampaui level Wargot, dia bahkan tidak terkalahkan di level Wargot. Saat ini, dia baru saja mendekati keadaan tak terkalahkan. Tanggal 1 Agustus Fajar, 193 siswa berkumpul di halaman di depan 9 lantai besar, mereka membentuk kelompok dan mengobrol di antara mereka sendiri. Semua siswa ini dilengkapi dengan senjata, ransel, del. Karena, hari ini adalah hari mereka memulai petualangan hidup dan mati. Namun, sebelum berangkat, semuanya menunggu satu orang. Petarung terkuat di dunia, Hong. Kenapa Hong masih belum ada di sini? Zhao Ruo, Luo Feng, dan Xi Jiang duduk di rumput saat mereka mengobrol. Wajah Zhao Ruo memerah saat dia berkata, tadi malam, aku bahkan bermimpi tentang Hong, Berhenti berfantasi, canda Luo Feng. Apa katamu? Memelototi Zhao Ruo. Luo Feng terkejut dan melihat ke arah Xi Jiang saat dia mengubah topik. Senior Xi Jiang, Anda telah bertemu dengan kepala, seperti apa dia? Ketika Zhao Ruo mendengar ini, dia juga melihat ke arah Xi Jiang, karena Xi Jiang adalah satu-satunya orang dari 3 orang yang benar-benar telah melihat Hong sebelumnya. Kepala, Hong, bagaimana saya harus mengatakan ini? Ada sedikit kekaguman dan pemujaan di mata Xi Jiang, Dewa. Dewa, Luo Feng membeku. Ya, dewa yang hanya akan Anda dengar di legenda. Aku tidak bisa memikirkan kata yang lebih baik untuk menggambarkannya, desah Xi Jiang, aku telah melihat penyelidik lain, keberadaan yang telah melampaui level Wargot. Namun, bila dibandingkan dengan Hong, itu seperti membandingkan bintang dengan matahari. Luo Feng mengangguk pada dirinya sendiri. Xi Jiang tertawa saat dia melihat Luo Feng dan Zhao Ruo, kalian berdua harus fokus pada petualangan hidup dan mati yang akan datang. Untuk petualangan kali ini, kami akan pergi ke Australia. Setelah Grand Nirvana, seluruh benua Australia telah menjadi surga bagi monster. Bersama dengan gurun Sahara dan hutan hujan Amazon Amerika Selatan, ini adalah salah satu dari 3 wilayah berbahaya di dunia. Petik 2. Sebelum periode Grand Nirvana, ada banyak hewan di Australia dan hanya memiliki populasi sekitar 10 juta. Setelah periode Grand Nirvana, monster yang bermutasi di Australia berkembang biak dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Jumlah monster sangat tinggi sehingga sepertinya mereka bisa menguasai dunia. Setelah itu, tidak ada lagi manusia di Australia. Seluruh benua itu adalah sarang monster, itulah sebabnya ia berdiri bersama gurun Sahara dan hutan hujan Amazon sebagai salah satu dari 3 wilayah berbahaya. Kadang-kadang, organisasi yang sangat besar akan mengirimkan regu kecil untuk berlatih di benua ini. Dan kali ini, Luo Feng dan yang lainnya menuju Australia. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi untuk melihat ke atas ke langit. Beberapa siswa lain juga melihat ke atas, karena ledakan sonik terdengar dari arah itu. Segera setelah itu, gambar buram muncul di langit di atas kamp pelatihan elit. Setelah gambar itu bersatu, itu tampak seperti jet tempur segitiga berwarna merah darah. Kepalanya ada di sini. Cepat, semuanya. Semua guru Wargot dan semua siswa yang duduk di atas rumput berdiri tegak dengan suara whoosh. Mereka semua tahu, petarung terkuat di dunia, orang terkaya di dunia, orang terkuat di dunia, akan segera muncul. Permukaan jet tempur segitiga berwarna merah darah ini halus dan memberikan perasaan seperti monster terbang yang agresif. Pada saat ini, jet tempur segitiga berwarna merah darah perlahan turun dari udara sementara setiap siswa dan guru Wargot dari kamp pelatihan elit tetap diam. Tidak ada yang berani bersuara. Jet tempur itu mendarat, hua. Palka terbuka.
Seorang pria berkulit kuning bersama dengan seorang pria berkulit putih keluar dari Palka pada saat yang bersamaan. Mereka berjalan di udara tipis, seolah-olah ada platform tak terlihat yang tidak bisa dilihat siapapun. Seperti itu, mereka hanya berjalan menuju rerumputan. Adegan ini menyebabkan semua siswa melebarkan mata mereka. Dua eksistensi yang melampaui level Wargot, dua di antaranya. Luo Feng juga terkejut, sepertinya keduanya adalah dua penyelidik dari markas Dojo of Limits. Kedua penyelidik itu berdiri di atas rumput dengan diam sambil menunggu kepalanya. Lebih dari 200 pasang mata juga menatap Palka, semuanya menunggu dengan penuh harap petarung terkuat legendaris di dunia, nomor satu yang tak terbantahkan. Akhirnya, bayangan keluar dari pintu. Luo Feng bahkan tidak berani berkedip, karena dia bahkan tidak ingin menyia-nyiakan sedetik pun. Dia dengan hati-hati memeriksa pria yang keluar dari lubang Palka. Tingginya sekitar 1,9 meter dan mengenakan celana panjang hitam dan jaket hitam. Rambutnya yang ramping dan tajam, seluruh sosoknya membuat orang berpikir tentang tombak yang menusuk langit. Mengenai usianya, tidak ada satu kerutan pun yang terlihat di wajahnya, dia tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Namun, aura itu jelas merupakan aura yang tidak bisa dimiliki oleh pemuda biasa. Dia mengambil satu langkah dan, pada saat yang sama, memindai semua orang di kamp pelatihan. RUMBLE gelombang-gelombang. Luo Feng merasa pikirannya menjadi kosong. Seluruh lanskap dan langit tampak berputar, matahari pagi menghilang dari bidang penglihatannya. Semua siswa kamp pelatihan elit secara mengejutkan menemukan bahwa langit tampaknya telah beralih dari pagi ke malam, tidak ada satupun sinar cahaya yang bersinar, hanya kegelapan yang tersisa. Langit yang benar-benar hitam, dan pria berambut hitam itu tampaknya menjadi pusat terang dari semua kegelapan ini. Dia adalah dewa, dewa yang tak terkalahkan. Bahkan guru Wargot di sini tidak berani melawan, mereka bahkan tidak bisa berpikir untuk melawan. Ketika dihadapkan dengan tatapan pria berambut hitam ini, bahkan Luo Feng yang belakangan ini menjadi jauh lebih kuat, merasa pria berambut hitam yang kuat ini bisa membunuhnya hanya dengan melihat. Dia adalah Hong, petarung terkuat di dunia. Kedua penyelidik di samping Hong benar-benar terhalang oleh kegelapan. Penyidik adalah eksistensi yang melampaui level Wargot. Namun, di depan Hong, mereka pucat dibandingkan. Gelombang siswa di kamp pelatihan elit ini cukup bagus. Suara dingin naik. Tepat ketika kata-kata itu diucapkan, para siswa dan guru yang jatuh ke dalam kegelapan menyadari bahwa langit hitam di sekitar mereka menghilang. Matahari pagi muncul lagi. Meski begitu, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa, seperti semut yang menghadap gajah. Di depan Hong, semua orang merasakan ketidakberartian mereka. "Tuan, ada cukup banyak benih bagus dalam gelombang siswa ini," kata salah satu pemimpin kamp pelatihan ini, Investigator Wang. Pada dasarnya semua siswa memperhatikan mata Hong, seolah-olah mereka sedang melihat idola mereka. Pemimpin dari semua petarung. Hong mengambil langkah dan hampir berteleportasi ke seorang siswa. Semua siswa, guru, dan bahkan penyelidik menoleh, pria berambut hitam, Hong, sedang menatap seorang siswa muda. Luo Feng. Luo Feng membeku saat dia melihat pria berambut hitam di depannya, petarung terkuat di dunia sedang menatapnya. Mengapa dia menatapnya? Hong sedang melihat Luo Feng. Mengapa kepala Hong melihat Luo Feng dalam kelompok siswa? Candace dipenuhi dengan kecemasan dan ketidakpuasan. Ketiga penyelidik tidak terkejut, karena Hong adalah orang yang secara pribadi membuat kontrak untuk Luo Feng. "Kamu Luo Feng itu." Meskipun dia tampak lembut, suara yang keras naik. Pria berambut hitam ini menundukkan kepalanya saat dia melihat pemuda ini. "Iya, kepala," Luo Feng menanggapi dengan hormat. Pria berambut hitam itu tampak menyeringai. Kepalanya tersenyum. Kepalanya tersenyum. Ketiga penyidik itu terkejut. Mereka jelas dari temperamen petarung terkuat di dunia ini. Bahkan ketika dihadapkan dengan keberadaan lain yang melebihi level Wargot, dia jarang tersenyum. Pria berambut hitam itu menilai Luo Feng dan tidak bisa menahan untuk tidak berseru, kekuatan spiritual yang sangat kuat. Luo Feng membeku. Tiga simpatisan hebat itu membeku. Semua siswa di kamp pelatihan tercengang. Kekuatan-kekuatan spiritual seperti itu. Apakah dia berbicara tentang Luo Feng? Luo Feng seorang pembaca roh. Aku. Luo Feng linglung. Rahasianya sebagai pembaca roh terungkap oleh petarung terkuat di dunia,
Hong, di depan 3 penyelidik dan semua siswa dan guru Wargot. Dia bahkan tidak melepaskan kekuatan spiritual yang tersembunyi di alam kesadarannya. Penyelidik lain tidak mengetahuinya, tetapi siapa yang tahu bahwa tidak hanya kepala itu yang mengetahuinya, dia juga mengungkapkannya. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan memiliki kekuatan spiritual yang begitu kuat. Tidak heran, pria berambut hitam itu sedikit mengangguk, seolah-olah dia cukup senang dengan Luo Feng. Setelah itu, pria berambut hitam, Hong, mengalihkan pandangannya ke siswa lain dan berkata dengan dingin, "Kalian adalah jenius termuda di dunia. Tujuan Anda bukanlah menjadi Wargot, tetapi menjadi eksistensi yang melampaui level Wargot. Saya harap beberapa dari Anda dapat mencapai titik itu." Kata-kata kepala itu sepertinya memiliki sihir yang tak terbatas saat mereka meresap ke dalam hati setiap orang. Semua siswa menjadi bersemangat di bawah bimbingan tak berbentuk ini. Setelah itu, pria berambut hitam, Hong, berbalik dan pergi. Hanya setelah Hong menghilang dari pandangan mereka, para siswa menjadi gempar. Bahkan guru Wargot sangat bersemangat. Kepala, Hong, terlalu kuat. Seperti roh, saya merasa kepala adalah penguasa seluruh bumi ini sekarang. Ya, semua siswa menggunakan bahasa asli mereka untuk mengobrol dengan teman-teman terbaik mereka. Luo Feng, kamu adalah pembaca roh. Kamu sebenarnya menyembunyikan ini, pembaca roh, Bung. Cukup banyak mahasiswa Tiongkok yang terkesima dengan Luo Feng. Namun, mereka semua adalah murid dari kamp pelatihan elit. Para siswa dari kamp pelatihan elit semuanya adalah para jenius yang dikumpulkan dari seluruh dunia. Meskipun pembaca roh jarang terjadi dan semua siswa terkejut, tidak banyak dari mereka yang cemburu. Tentu saja, jika mereka tahu bahwa kekuatan spiritual Luo Feng dapat menyapu lantai dengan Wargot tingkat lanjut, mereka mungkin akan pingsan. Luo Feng, terdengar serak. Lingkungan segera menjadi sunyi. Luo Feng menoleh, orang yang datang memang penyidik Wang. Penyidik Wang memandang Luo Feng, "Ayo, temui kepala dengan saya." Ya, Luo Feng dipenuhi dengan kecurigaan, tapi tetap mengikuti penyidik Wang untuk menemui kepala. Dan sekarang, di dalam kelompok siswa, pemuda pirang tinggi kurus, Candes, sedang menatap Luo Feng yang jauh. Matanya dingin dan dia mengatupkan giginya, "Pembaca roh. Siapa sangka bahwa Anda sebenarnya adalah seorang pembaca roh." Sepertinya kecurigaan Bibi dan yang lainnya benar. Ya, saya harus segera memberitahu bibi saya tentang ini. William, aku akan kembali ke tempatku sebentar, kata Candes. Baiklah, cepat, kita mungkin akan segera pergi, mengangguk William. Di ruang minum teh yang tenang. Pria berambut hitam, Hong, duduk di kursi sambil memegang cangkir tehnya sambil mendesah, Luo Feng memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa pada usia yang begitu muda. Sepertinya dia terlahir dengan sedikit kekuatan spiritual. Dia salah satu pembaca roh paling kuat yang pernah saya lihat. Dia juga sangat cerdas, itulah sebabnya dia bisa menyelesaikan tahap keempat dari Nine Stage Thunderblade dengan sangat cepat. Namun, mengapa dia menyembunyikan kekuatan spiritualnya? Pria berambut hitam, Hong, tiba-tiba berpikir, mungkin dia dalam dilema yang cukup karena apa yang saya katakan kali ini. Memang, Luo Feng sangat tertekan. Saat dia mengikuti penyidik Wang, pikiran Luo Feng penuh dengan kekhawatiran. Kepala, Hong, tiba-tiba mengungkapkan rahasianya, dan Luo Feng tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai sekarang, dia cukup kuat, tapi pasangan Vulture Scorpion juga tidak lemah. Dia awalnya punya rencana untuk menjaga langkah demi langkah ini dengan aman. Dia berada dalam kegelapan sementara pasangan Herring dan Kalajengking berada dalam cahaya, semuanya menguntungkannya. Tapi sekarang rahasianya tiba-tiba terungkap. Pasangan Herring Kalajengking tidak bodoh, mereka mungkin akan mengetahui bahwa akulah pelakunya, desah Luo Feng. Kepala ada di dalam, masuk, kata penyidik Wang. Iya, Luo Feng masuk ke ruang teh yang tenang. Duduk, suaranya masih agak dingin, tapi ketertarikan bisa dilihat di mata pria berambut hitam itu saat dia melihat ke arah Luo Feng. Luo Feng mengikuti arahannya dan duduk. Luo Feng, kekuatan spiritualmu mungkin telah mencapai level Wargot tingkat lanjut. Tidak banyak Wargot yang lebih kuat dari Anda, jadi mengapa Anda menyembunyikan kekuatan Anda? Apakah Anda memiliki musuh yang telah melampaui level Wargot? Kepala, Hong, memandang Luo Feng, biar aku jelaskan. Jika ini membuatmu kesusahan,
Jangan khawatir, jika kamu memiliki musuh yang telah melampaui level Wargot, aku jamin mereka tidak akan menyentuh bahkan rambutmu. Hong mengerti bahwa kata-katanya mungkin telah menyebabkan masalah bagi Luo Feng, jadi dia membuat janji ini. Ke Hong, tak seorang pun di planet ini berani menentang kata-katanya. Melampaui level Wargot, Luo Feng tercengang. Dia belum cukup kuat untuk membuat marah orang-orang seperti itu. Kepala, saya berkonflik dengan putra pasangan Vulture Scorpion di daerah hutan belantara dekat kota markas Jiangnan dan akibatnya saya membunuhnya. Karena itu, pasangan Herring Kalajengking mempersembahkan hadiah astronomi untuk pelakunya. Luo Feng berbicara dengan jujur, kekuatanku baru-baru ini meningkat karena darah naga yang aku terima. Di depan kepala, Luo Feng tidak perlu berbohong. Berapa kekuatan yang dimiliki kepala ini? Bagi Hong, Luo Feng dan pasangan Herring Kalajengking, konflik antara Wargot ini seperti konflik antar semut. Kata-kata Hong sudah jelas barusan, bahkan keberadaan yang melampaui level Wargot bisa ditenangkan hanya dengan satu kalimat. Hong dapat menjamin bahwa keberadaan itu bahkan tidak akan menyentuh rambut Luo Feng. Berapa daya ini? Oh, aku pernah mendengar tentang hadiah 100 miliar itu sebelumnya, Hong sedikit mengangguk. Selama mereka tidak bodoh, siapapun bisa mengerti bahwa seorang pejuang muda tanpa otoritas dan tanpa latar belakang tidak akan membunuh putra dari dua Wargot tingkat lanjut kecuali dia dipaksa. Aku yakin burung bangkai Liao akan segera mendengar apa yang baru saja kukatakan, mengangguk, Hong. Luo Feng tidak berdaya. Bukankah itu semua karena kamu, karena kalimat dari Dewa Agung, aku sedang berebut sekarang. Namun, siapa yang berani mengajukan keluhan mereka terhadap Hong? Jika dia harus menghadapi pasangan Vulture Scorpion, biarlah. Dia tidak takut pada mereka lagi. Namun, keluarganya. Kepala, meminta Luo Feng dengan tulus, aku tidak takut pada Herring dan Kalajengking, tapi keluargaku. Tenang, keluargamu akan baik-baik saja, kata kepala itu, Hong. Begitu dia mendengar ini, Luo Feng benar-benar santai. Kata-kata siapa di planet ini yang bisa dibandingkan dengan kata-kata di kepala, Hong? Presiden dan Perdana Menteri dapat berpidato hari ini tetapi akhirnya dipaksa untuk melakukan hal lain besok. Tetapi dengan Hong, Anda dapat mengatakan bahwa dia adalah aturan emas, tidak ada yang diizinkan untuk melanggarnya. Dari pemahaman saya tentang kepribadian burung pemakan bangkai Liao, dia mungkin akan menemukan kesempatan untuk menyerang Anda selama petualangan hidup dan mati kami di Australia, kata kepala itu, Hong, Anda dan dia adalah petarung, jadi saya tidak akan bertahan, menyerahkan ini. Hong jauh di atas. Kecuali dia harus melakukannya, dia terlalu malas untuk menangani hal-hal yang terjadi di antara petarung. Jika burung Nasar Liao datang ke Australia, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati, tatapan mata Luo Feng ditentukan. Kepala, Hong, sedikit mengangguk, Luo Feng, kamu adalah salah satu anggota Dojo of Limits. Berikut pengingatnya burung pemakan bangkai Liao ini baru-baru ini berhasil keluar dari reruntuhan arkeologi dan menemukan sekumpulan Dewa Hitam. Set Dewa Hitam ini dapat berubah menjadi baju besi pertahanan apapun sesuka hati. Ia bahkan dapat menutupi seluruh tubuh, termasuk lubang hidung dan tempat lain. Luo Feng membeku. Begitu dia benar-benar tertutup, pisau lemparmu tidak akan bisa menembus set Dewa Hitam. Kepala, Hong, melirik ke saku Luo Feng, tentu saja, tidak ada yang selalu bisa menutup mulut dan hidung mereka sepanjang waktu. Mata juga, karena Anda tidak akan dapat melihat apapun setelah tertutup. Luo Feng terkejut. Yang disebut set Dewa Hitam ini dapat berubah menjadi baju besi pertahanan sesuka hati, sungguh menakjubkan. Jadi, Anda memiliki kesempatan untuk membunuhnya jika Anda menyergapnya. Pada dasarnya, dia lebih baik dalam bertahan sementara kamu lebih baik dalam melarikan diri. Kekuatan serangannya tinggi sementara seranganmu tidak dapat diprediksi. Setelah meninggalkan kedai teh, Luo Feng menjadi tenang. Jika bukan karena set Dewa Hitam, Luo Feng mungkin bisa mengalahkan burung Herring Liao dalam pertarungan front up. Namun, sekarang Liao memiliki set Dewa Hitam, dia hampir tak terkalahkan. Dia sama sekali tidak lebih lemah dari Luo Feng. Hong jelas tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Yah, kekuatanku tidak terlalu berbeda dengan burung Herring Liao, jadi Hong mungkin menganggap ini sebagai ujian, pikir Luo Feng dalam hati. Memang, di kepala,
Hong, Luo Feng seperti berlian mentah yang belum dipotong. Berlian mentah dan belum dipotong perlu menjalani perencanaan, pemotongan, dan pemolesan untuk mengungkapkan nilainya yang sebenarnya. Jika dia bahkan membutuhkan dojo untuk membantu burung pemakan bangkai Liao, maka dia akan mengecewakan Hong terlalu banyak. Liao, mungkin kamu lebih berpengalaman, dan mungkin kamu akan membawa banyak orang bersamamu. Tapi aku akan menunggumu di benua Australia. Luo Feng segera mengambil langkah besar saat dia berjalan menuju area berkumpul di kamp pelatihan. Dan jauh di Cina, kota markas Jiangnan. Sektor air pegunungan Jiangnan di sektor kota utama, di dalam villa di atas gunung yang luar biasa. Liao dan Venina berambut pirang memiliki wajah suram saat mereka menatap gambar candes di layar besar. Seperti itu. Bibi, Paman, aku akan pergi ke tempat berkumpul, karena kita akan segera berangkat ke benua Australia. Gambar candes segera menghilang dari layar. Liao dan Venina sangat marah. Itu sebenarnya dia, Liao berkata dengan sungguh-sungguh. Dia menyembunyikan identitasnya sebagai pembaca roh. Kecuali jika dia merasa bersalah. Mengapa dia menyembunyikan identitasnya? HMPH, murid dari kamp pelatihan elit. Bahkan jika itu adalah kaisar, aku, Liao, akan membelah tubuhmu menjadi puluhan ribu keping dan membuatmu menyesal pernah dilahirkan ke dunia ini.